Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mendiskusikan tentang pemecahan masalah garis lidik. Perkenalkan, nama saya Adinda Rahma Masito, nomor absen 2. Perkenalkan, nama saya Ahmad Akmal Syafi'i, nomor absen 4. Perkenalkan, nama saya Fatih, nomor absen 13. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syukabila, absen 18. Perkenalkan, nama saya Nita Amalia, absen 23. Pengertian garis lidik. Setelah mempelajari materi pada kompetensi dasar ini, kalian diharapkan dapat setengah menjelaskan pengertian garis lidik, seperempat membuat garis lidik menggunakan fungsi objektif, dan seperempat menentukan nilai optimum dengan menggunakan garis lidik. Garis lidik itu adalah suatu garis yang digunakan untuk menyelidiki nilai optimum atau maksimum atau minimum yang diperoleh dari fungsi sasaran atau fungsi objektif. Garis lidik diperoleh dari fungsi X, XY sama dengan AX plus BY, di mana garis lidiknya adalah X plus BY sama dengan Z. Nilai optimum atau yang disebut maksimum dan minimum bentuk objektif dari himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan selain dengan menggunakan metode titik pojok. Dapat juga dicari dengan menggunakan garis lidik. Metode garis lidik. Yang pertama yaitu buatlah garis AX plus BY sama dengan K, di mana AX plus BY merupakan bentuk objektif yang dicari nilai optimumnya. Untuk mempermudah, kita ambil K sama dengan A kali B. Langkah yang kedua yaitu buatlah garis-garis sejajar AX plus BY sama dengan K, yaitu dengan cara mengambil K yang berbeda atau menggeser garis AX plus BY sama dengan K ke kiri atau ke kanan. Jika AX plus BY sama dengan K1 adalah garis yang paling kiri pada daerah penyelesaian yang melalui titik X1, Y1, maka K1 sama dengan AX1 plus BY1 merupakan nilai minimum. Jika AX plus BY sama dengan K2 adalah garis yang paling kanan pada daerah penyelesaian yang melalui titik X2, Y2, maka K2 sama dengan AX2 plus BY2 merupakan nilai maksimum bentuk objektif tersebut Y. Kesimpulan materi, menggunakan garis lidik diperoleh dari fungsi objektif fx, y sama dengan ax plus by, di mana garis lidiknya adalah ax plus by sama dengan z. Nilai z diberikan sembarang nilai. Garis ini dibuat setelah garis grafik himpunan penyelesaian pertidaksamaan dibuat. Garis lidik awal dibuat di area himpunan penyelesaian awal. Kemudian dibuat garis-garis yang sejajar dengan garis lidik awal. Berikut pedoman untuk mempermudah penyelidikan nilai fungsi optimum. Cara 1, syarat A lebih dari 0. Jika minimum, maka dibuat garis yang sejajar garis lidik awal sehingga membuat himpunan penyelesaian berada di kanan garis tersebut. Jika yang dilalui garis tersebut adalah titik minimum. Cara 2, syarat B lebih dari sama dengan 0. Jika maksimum, maka dibuat garis yang sejajar garis lidik awal sehingga membuat himpunan penyelesaian berada di bawah garis tersebut. Titik yang dilalui garis tersebut adalah titik maksimum. Jika minimum, maka dibuat garis yang sejajar garis lidik awal sehingga membuat himpunan penyelesaian berada di atas garis tersebut. Titik yang dilalui garis tersebut adalah titik minimum. Untuk nilai A lebih kecil dari 0 dan B lebih kecil dari 0. Berlaku kebalikan dari kedua cara yang dijelaskan di atas. Berikut adalah contoh gambarnya, cara 1 dan cara 2. Contoh soal, dengan menggunakan garis lidik, tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi objektif Z sama dengan 2X plus 3Y pada daerah variabel yang ditunjukkan pada gambar di atas. Untuk menjawabnya, untuk menentukan maksimum dan minimum yang pertama dilakukan adalah dengan membuat persamaan garis dari fungsi objektif yang diketahui.
yaitu 2X plus 3Y sama dengan 6 sama dengan K, dan dinamai dengan garis G. Perhatikan gambar di atas, geserlah garis G sehingga memotong daerah PA sipil di titik yang paling kiri, yaitu garis G1 yang merupakan garis yang sejajar dengan garis G, dan tepat melalui titik 1,2. Dengan demikian, nilai minimum Z adalah K1 sama dengan 2 dikali 1 ditambah 3 dikali 2 menjadi 8. Sedangkan garis G2 merupakan garis yang paling kanan dan tepat melalui titik 5,4. Dengan demikian, nilai maksimum Z adalah K2 sama dengan 2 dikali 5 ditambah 3 kali 4 sama dengan 22. Latihan soal. Nilai maksimum fxy sama dengan 3x min 2y pada daerah yang dibatasi oleh x plus y kurang dari sama dengan 6, x plus 2y kurang dari sama dengan 8, x lebih dari 0, dan y lebih dari 0 adalah A min 12, B min 18, min 8, C 8, D 18, E 24. Pembahasannya adalah menggunakan uji titik 0 tadi, sehingga garis X plus Y kurang dari sama dengan 6 dihasilkan titik pada sumbu Y yaitu 0,6. Lalu ini dinyatakan benar sehingga bisa diarsir. Lalu yang kedua, X plus 2Y sama dengan 8. Menggunakan titik uji 0,0 sehingga titik potong pada sumbu X adalah 8,0 dan titik potong sumbu Y adalah 0,4. Lalu fungsinya 3x min 2y menggunakan titik uji 0,0 sehingga titik potong sumbu x yaitu 2,0 dan titik potong sumbu y yaitu 0, min 3. Sehingga nilai tersebut dimasukkan untuk mendapatkan nilai maksimum, maka dimasukkan nilai 6,0 ke dalam persamaan fungsi tersebut. Sehingga fxy sama dengan 3x min 2y dimasukkan x dan y-nya sehingga jadi 3 kali 6 min 2 kali 0 sama dengan 18. Jawabannya D. Lalu gambarnya itu ada di bawah ini. Gambar garis lidiknya. Latihan soal berikutnya. Nilai maksimum fxy sama dengan 2x ditambah 3y. Fxy sama dengan 2x ditambah 3y pada daerah yang dibatasi oleh 2x ditambah y lebih dari kurang dari 9, x ditambah 3y kurang dari 12, x lebih dari 0, y lebih dari 0 adalah. Langkah yang pertama adalah persamaan garis 2x ditambah y sama dengan 9. Titik potong sumbu x, y sama dengan 0. 2x tambah 0 sama dengan 9. 2x sama dengan 9. X sama dengan 9 per 2. Jadi titik potong sumbu X adalah 9 per 2,0. Titik potong sumbu Y X sama dengan 0. 2 dikali 0 ditambah Y sama dengan 9. Y sama dengan 9. Jadi titik potong sumbu Y sama dengan 0,9. Hubungan titik 9 per 2,0 dan 0,9 didapat gambar persamaan garis 2x tambah 3y sama dengan 9. Untuk mengetahui arah arsiran, lakukan uji titik 0,0. 2x tambah 3y kurang dari 9. 2 dikali 0 ditambah 3 dikali 0 kurang dari 9. 0 kurang dari 9. Benar, berarti arsiran ke arah titik 0,0. Jika salah, arsiran harus arah sebaliknya.
Gambarkan persamaan garis X tambah 3Y sama dengan 12. Titik potong sumbu X, Y sama dengan 0. X tambah 3 dikali 0 sama dengan 12. X sama dengan 12. Jadi titik potong sumbu X sama dengan 12,0. Titik potong sumbu Y, X sama dengan 0. 0 ditambah 3Y sama dengan 12. 3Y sama dengan 12, Y sama dengan 4. Jadi titik potong sumbu Y 0,4 hubungan titik 12,0 dan 0,4 didapat gambar persamaan garis X tambah 3Y sama dengan 12. Lakukan uji titik 0,0. X tambah 3Y kurang dari 12. 0 ditambah 3 kali 0 sama dengan 12. 0 kurang dari 12. Langkah kedua, karena fungsi objektifnya adalah Z sama dengan Fxy sama dengan 2X tambah 3Y, maka persamaan garis selidik awalnya adalah 2X tambah 3Y sama dengan 6. Titik potong sumbu X, Y sama dengan 0. 2X tambah 3 dikali 0 sama dengan 6. 2X sama dengan 6, X sama dengan 3. Jadi titik potong sumbu X 3,0. Titik potong sumbu Y, X sama dengan 0. 2 kali 0 ditambah 3Y sama dengan 6. 3Y sama dengan 6, Y sama dengan 2. Jadi titik potong sumbu Y 0,2. Hubungan titik 3,0 dan 0,2 didapat gambar persamaan garis selidik awal 2X tambah 3Y sama dengan 6. Menghasilkan grafik garis selidik awal adalah 2X ditambah 3Y sama dengan 6. Berdasarkan gambar titik maksimumnya, titik potong antara dua garis 2X tambah 3Y sama dengan 0 dan garis X tambah 3Y sama dengan 12 atau disebut titik B. Yang diarsir adalah himpunan atau HP-nya. Untuk mengetahui koordinat titik B, lakukan eliminasi. 2X tambah Y sama dengan 9 dikali 3. X tambah 3Y sama dengan 12. 6X tambah 3Y sama dengan 27. X tambah 3Y sama dengan 12. Dikurangi 5X sama dengan 15. X sama dengan 3. X tambah 3Y sama dengan 12. 3 ditambah 3Y sama dengan 12. 3Y sama dengan 9. Y sama dengan 3. Titik potong sama dengan 33. Masukkan titik 3,3 ke dalam persamaan fungsi sasaran. Fxy sama dengan 2X tambah 3. Hasilnya 2 dikali 3 ditambah 3 kali 3. Jawabannya 15. Latihan soal ketiga. Nilai minimum untuk 2X plus 5Y dengan syarat X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0, X plus Y lebih dari sama dengan 12, dan X plus 2Y lebih dari 16. A 24, B 32, C 36, D 40, E 60. Mencari titik nilai minimum dengan garis lidik. Garis lidiknya dicari dari 2X plus 5Y sama dengan K. K sama dengan A kali B. Jadi 2 kali 5 sama dengan 10. Garis lidik diketahui menjadi 2X plus 5Y sama dengan 10. Jadi garis lidiknya di titik 5,0 dan 0,2. Habis itu dicari dari fungsi kendala X plus Y lebih dari sama dengan 12. Jadi 12,0 dan 0,12. Dan fungsi kendala 2, X plus 2Y lebih dari sama dengan 16. Jadi X sama dengan 16, 16,0 dan 0,8. Dari kedua fungsi kendala tersebut lebih dari sama dengan. Jika lebih dari sama dengan, daerah hasil penyelesaiannya ke atas. Jadi garis lidik ditarik ke atas bertemu di titik 0,16. Jadi kita masukkan ke fungsi objektifnya 2X plus 5Y. 0,16 sama dengan
2 kali 0, 2 kali 16, plus 5 kali 0, sama dengan 32. Jawabannya 32. B. Latihan soal keempat. Pak Agus hendak mengangkut 60 ton barang dari gudang ke tokonya. Untuk itu, ia menyewa 2 jenis truk. Truk A berkapasitas 3 ton dan truk B berkapasitas 2 ton. Harga sewa truk A yaitu 500.000 dan untuk truk B yaitu 400.000. Dengan cara sewa demikian, ia harus menyewa truk sekurang-kurangnya 24 buah. Tentukan banyak truk A dan truk B yang harus disewa Pak Agus agar biayanya menjadi seminimum mungkin. Untuk menyelesaikannya, kita bentuk tabel terlebih dahulu agar lebih mudah. Untuk jenis truknya yaitu truk A kita misalkan X dan untuk kapasitas truk A yaitu 3 ton dengan harga sewa 500.000 dan untuk jenis truk B dengan kita misalkan Y dengan kapasitas 2 ton dan dengan harga sewa 400.000. Jenis truk membutuhkan 24 buah dan untuk kapasitasnya yaitu 60 ton. Fungsi kendala. Fungsi kendalanya yaitu 3x plus 2y kurang dari sama dengan 60 dan x plus y lebih dari sama dengan 24. X lebih dari 0, y lebih dari sama dengan 0. Untuk fungsi objektifnya yaitu 500.000 X ditambah 400.000 Y sama dengan 2 juta. Kemudian masing-masing kita bagi dengan 100.000 sehingga 5X plus 4Y sama dengan 20. Kemudian kita buat sebuah grafik yaitu untuk grafik yaitu X plus Y sama dengan 24 pada titik 20,0 dan juga pada 3X plus 2Y sama dengan 60 sama dengan 24,0 yang ditemukan titik potongnya yaitu 12,12. Kemudian garis lidiknya yaitu 5X plus 4Y sama dengan 20. Kemudian dari hasil tersebut setelah digeser, yang paling mendekati yaitu pada titik 20,0. Kemudian titik 20,0 kita substitusikan dengan fungsi objektif, sehingga 500.000 dikali 20 ditambah 400.000 dikali 0, hasilnya 10 juta. Jadi, agar biaya menjadi minimum, Pak Agus harus menyewa 20 unit truk A dan tidak menyewa truk B dengan biaya sebesar 10 juta. Latihan soal yang kelima yaitu setiap orang memiliki 30 unit protein dan 27 unit glukosa tiap minggu. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut terdapat 2 macam makanan yaitu makanan A dan makanan B. Makanan A setiap 1 kilo mengandung 4 unit protein dan 3 unit glukosa. Makanan B setiap 1 kilo mengandung 2 unit protein dan 6 unit glukosa. Harga setiap kilo makanan A adalah 8.000 dan makanan B adalah 11.000. Besarnya kemungkinan biaya terbesar untuk dapat memenuhi kebutuhan minimum protein dan glukosa tersebut adalah kita buat tabel terlebih dahulu. Untuk jenis makanan A kita misalkan dengan X dengan protein 4 dan glukosa 3 dengan harga 8.000. Dan untuk jenis makanan B kita misalkan dengan Y dengan protein 2, glukosa 6 dan dengan harga 11.000 dengan protein sebanyak 30 dan glukosa 27. Fungsi kendala. Untuk fungsi kendalanya yaitu 4X plus 2Y kurang dari sama dengan 30, kita sederhanakan menjadi 2X plus Y kurang dari sama dengan 15. 3X plus 6Y kurang dari sama dengan 27 disederhanakan menjadi X plus 2Y kurang dari sama dengan 9. Untuk fungsi objektifnya yaitu 8.000X ditambah 11.000Y sama dengan 88.000. Kemudian kita bagi dengan 1.000 semua sehingga menjadi 8X plus 11Y sama dengan 88. Kemudian kita buat sebuah tabel grafik. Kemudian pada garis 8X plus 11Y sama dengan 88,
kita geser sehingga titik maksimum terdekatnya yaitu 7,1. Kemudian kita substitusikan menjadi 8.000 dikali 7 dan 11.000 dikali 1, yaitu 56.000 ditambah 11.000 sama dengan 67.000. Sekian penjelasan dari kelompok 9 mengenai materi garis lidik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Shalom. Halo. Mata Ya, satu loh. Wibu ya. Oh, gede. Wah, aku marek. Yes, biar. Mata satu. Biar. Wis Biar. tadi ya. Wes. Cek di